Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita pada sore hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan amin. Silakan kembali ya. Ya, shalom Ibu Bapak. Selamat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita kembali boleh hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Haleluya, saudara bahagia hari ini? Ya, saya bersyukur ya, ini saya bisa melihat kembali Ibu Yaya ya, yang sudah sekian lama tidak bersama dengan kita dan hari ini ada bersama dengan kita. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ya, ya. Kayaknya kurang seru tepuk tangannya ya. Haleluya ya. Ya, dan Pak Jordi ini luar biasa juga dari Tabanan sana loh, saudara ya. Ada beberapa jemaat kita dari Tabanan ya, dan mereka juga setia luar biasa. Tepuk tangan juga Bapak Ibu ya. Ada berhubungan dengan Pak Jordi. Ini kanan yang mana itu? Kalau di sebelah sana itu. Ya nanti boleh kenalan ya Bapak Ibu ya. Nah itu Pak Jordi ya, dan istri dan putranya ya. Nah, terima kasih Oma Nope ya. 83 tahun Oma ya, hari luar biasa ya. Dan kita tadi sudah diberkati dengan kesaksian yang diwakili oleh mantunya ya, yaitu Ibu Eli Panamtuan. Dan kita sangat diberkati juga dengan lagu yang dinyanyikan ya. Lagu ini ditulis oleh namanya lupa ya, kokonya Pak Rudi ya, dari Surabaya ya, dan beliau sudah berpulang ya, berpulang habisnya apa itu lagu ini sudah booming sampai ke Afrika sana dinyanyikan saudara ya. Ya habis itu dia pulang kampung ya, artinya pulang kampung di surga gitu ya. Dan saya juga sangat diberkati dengan lagu ini di nama Tuhan. Baik Bapak dan kasih dalam Tuhan, sore hari ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang dibentuk bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Untuk itu saya ajak Bapak dan Saudara untuk membuka Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di nama Tuhan, Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita semua. So kasih dalam Tuhan, ya, jadi kita Nabi Yesaya ini Nabi Israel, ya, yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Saudara, Nabi ini termasuk satu di antara 4 nabi besar, ya. Ada 4 nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel, dengan 5 kitabnya ya, 5 kitab nabi besar ya saudara. Kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yeremia, kitab Ratapan, kitab Nabi Yeskiel, dan kitab Daniel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, dan pada abad ke-8 itu ya, kondisi di Israel tentu Bapak dan Saudara tahu ya, Israel ini sudah terbelah menjadi 2 setelah zaman Raja Salomo, sekitar ya masih abad ke-10 akhir ya, selesai pemerintahan Raja Salomo, maka Israel terpecah menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan, yang terdiri dari 1,5 suku. Suku Yehuda dan sebagian suku Benyamin yang ada di wilayah selatan. Dan kita tahu kemudian pada abad yang ke-7 ya, abad ke-7 itu Israel Utara ya ditawan oleh bangsa-bangsa. Jadi diserahkan
ke bangsa-bangsa yang lain. Dan penduduknya akhirnya bercampur. Makanya kota Samaria itu menjadi kota yang campuran. Dan itu orang Yahudi tidak suka. Saudara, dan kemudian Israel Selatan masih tetap ya sebagai satu bangsa yang dipimpin oleh dinasti daripada Daud, keturunan raja-raja keturunan Daud. Saudara Tuhan, dan disitulah nabi-nabi Tuhan diutus untuk berbicara kepada orang Israel. Jadi Nabi Yesaya ini bernubuat ya bukan hanya kepada orang-orang Yehuda, tapi juga disampaikan kepada orang-orang Israel yang masih ada, ya sebagian masih tetap di wilayah utara. Saudara Tuhan, ya. Dan seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ya, saya hanya memberikan intisarinya, ya, kepada orang-orang Israel yang Tuhan katakan engkau berharga, ya, karena engkau berharga. Saudara, saya akan baca ulang, ya, pada ayat yang ketiga, ya, atau ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita semuanya tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Bukan karena apa? Karena memang Tuhan punya rancangan, yaitu apa? Yang pertama, bangsa ini dijadikan saksi daripada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memilih Israel itu adalah Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Yang menyatakan dirinya pada zaman Musa dengan nama Yahweh, ya, dan orang Israel menyebut sebagai Elohim Yahweh. Saudara Tuhan, itulah Tuhan yang benar, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang menciptakan kehidupan di atas muka bumi ini, yang menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Kasih dalam Tuhan, ya. Nah, Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi bahwa Tuhanlah, yaitu Elohim Yahweh lah, Allah, ya, sang pencipta langit bumi, sang pemelihara jagat raya ini. Sampai hari ini, kalau kita ada hari ini karena apa? Karena Elohim Yahweh, Allah daripada Israel, yang pada akhir zaman menyatakan dirinya sebagai, ya, manusia Yesus Kristus sang juru selamat. Saudara, kasih Tuhan, dan kemudian untuk apa Allah memilih bangsa Israel? Yaitu apa? Allah mau memakai bangsa Israel untuk, ya, untuk menurunkan Mesias. Sebab keselamatan itu akan datang dari bangsa Israel. Amin. Iya. Jadi bangsa Israel ini yang dipilih oleh Tuhan dari Abraham, ya, keturunan Abraham, ya, itu adalah bangsa yang dipilih untuk menurunkan Mesias sebagaimana yang dijanjikan dalam Kejadian pasal yang ketiga 15 itu, Kejadian pasal 3:15, ya. Coba saya akan bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, Bapak Ibu, ya, maka Tuhan berbicara kepada ular yang menipu Hawa, dan akhirnya Adam juga jatuh dalam dosa. Dan Tuhan akhirnya
menubuatkan hal ini, ya, menyatakan hal ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah, ya, nubuat pertama akan datangnya Mesias, saudara. Jadi seluruh kitab suci dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, itu berbicara mengenai rencana Allah untuk menghadirkan juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya manusia keturunan perempuan. Saudara, semua orang adalah keturunan laki-laki, amin. Pak, ya keturunan ibunya juga, iyalah, ya. Kalau tidak ada ibu, tidak mungkin jadi juga kan, gitu loh ya. Tapi manusia itu berasal dari benih laki-laki, ya. Barulah perempuan itu mengandung, dan setelah mengandung 9 bulan 10 hari seorang ibu akan melahirkan. Dan maaf, kalau seorang ibu mengandung biasanya sudah tidak perawan. Tetapi, ya, firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ketiga 15 ini berbicara mengenai, saudara, perempuan yang akan mengandung ini adalah perempuan yang gadis tentunya. Karena apa? Karena dia yang dikandung itu akan menjadi benar-benar keturunan perempuan. Dan ini akhirnya dibuktikan tahun 1 sebelum Masehi, ya, seorang perempuan yang masih gadis, ya, masih perawan, kurang lebih umur 18 tahun, yaitu Maria, keturunan daripada Daud, mengandunglah seorang anak laki-laki, ya, padahal dia dalam keadaan perawan. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, nah, ini rencana Tuhan dijalankan melalui bangsa Israel, saudara. Nah, namun tidak mudah, saudara, untuk mencapai goal ini, ya, tidak mudah. Bagaimana setan berusaha untuk menghancurkan bangsa ini, menggagalkan rencana Allah. Makanya, ya, Israel dibentuk sedemikian rupa, saudara. Sekalipun pada akhirnya juga, saudara, Israel ini kita semuanya tahu, bahkan, ya, Israel Selatan mengalami pembuangan itu tahun 605, pembuangan yang pertama itu dibuang ke Babilonia, ya, selama 70 tahun, dan kembali lagi, ya, sekitar tahun 530, ya, 530 mereka kembali ke tanah perjanjian, ya, dan mereka membangun kembali itu di zaman Esra, ya. Nah, itu mereka kembali, ya, zaman nabi-nabi seperti Habakuk dan sebagainya itu, ya, saudara. Itu mereka kembali lagi menjadi sebuah bangsa sampai kemudian pada tahun 70 Masehi, ya, 70 Masehi, maka Israel kembali diserahkan ke seluruh dunia. Ya, itu proses. Namun, ya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Disampaikan pada abad ke-8, ya, sebelum Masehi. Dan ini dialami, orang Israel mengalami pembentukan, ya, proses dalam kehidupan mereka itu pada abad-abad berikutnya. Bahkan sampai pada, ya, masa pembuangan ke seluruh dunia, saudara. Ini bicara soal Israel Selatan, ya, sampai akhirnya tanah Israel itu menjadi, ya, bukan lagi milik orang Israel. Ya, tahun 135 Kaisar Hadrian menamakan tanah itu menjadi tanah Palestina, saudara. Dan sampai sekarang ini dikenal sebagai tanah Palestina. Padahal itu sebenarnya tanah orang Israel, ya, tanah Yehuda, saudara. Nah, saudara Tuhan, dan ini proses, ya. Dan kita semuanya tahu bagaimana Israel Selatan itu dibuang seluruh dunia dan mereka terpencar di mana-mana.
ada yang di Afrika, ada yang di Eropa, ada yang di Cina, di India, bahkan di Indonesia ini ada, saudara. Ya, di Indonesia ini ada suku-suku bangsa dari Israel, saudara. Kemudian di Amerika, saudara. Ya. Dan selanjutnya Tuhan berbicara yang pertama begini, jangan takut, ya. Pada ayat yang pada ayat yang kelima ini firman Tuhan, ya. Oh maaf, pada ayat yang ke pertama dulu ya. Ini jangan takut yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Perhatikan. Sekalipun bangsa ini harus diproses dan melewati banyak persoalan, banyak pergumulan, Tuhan berbicara, jangan takut. Ya, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Di mana-mana Israel dipelihara Tuhan secara ajaib. Satu-satunya bangsa di dunia ini, ya, yang tidak punya tanah untuk mereka berdiri sebagai sebuah bangsa waktu itu, saudara, selama 2000 tahun. Tapi kalau Israel Utara 2700 tahun, mereka tidak memiliki tanah sendiri untuk berdiri sebagai sebuah bangsa. Namun mereka tetap dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Sekasihan Tuhan, dan jangan takut. Sebab apa? Sebab mereka adalah milik Tuhan. Ya, dijaga Tuhan. Nggak habis sebagai sebuah bangsa. Ya. Kemudian, ya, yang berikutnya ada firman Tuhan juga datang. Ya, pada ayat yang kelima tadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, ayat kelima. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya. Dan yang berikutnya Tuhan berbicara kepada orang Israel, jangan takut. Karena apa? Karena aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Ya. Ya. Cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semuanya ini akhirnya apa? Digenapi oleh Tuhan. Sekali lagi, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Ya, nubuat firman Tuhan pasti digenapi. Saudara, dan saudara kasih Tuhan, akhirnya seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi yang lain, ya, setelah itu seperti Nabi Yeskiel, ya, Yeskiel pasal 37 yang bernubuat tentang, ya, bangkitnya kembali Israel. Sekalipun nanti saudara bisa baca dalam Yeskiel pasal 37 itu, ya, Yeskiel pasal 37, Israel yang digambarkan seperti tulang-tulang yang kering itu dikumpulkan kembali, dinubuatkan terkumpul kembali, dan kemudian dibangkitkan menjadi sebuah pasukan yang besar. Ya, sekasihan Tuhan. Dan ini digenapi tahun 1948. Saudara, ketika Israel kembali menjadi sebuah bangsa. Saudara, perhatikan. Tanggal berapa hari kemerdekaan Israel? Tanggal 14 Mei. Ya. Kalau Indonesia tanggal berapa? Oh, lupa ya. Oh enggak ya. 17 Agustus ya. 14 Mei tahun 1948. Ya. Pada waktu itu sebelumnya di Perang Dunia Pertama 1 September 1939, ya, yang kemudian berakhir tanggal 2 September tahun 1945, saudara, itu orang-orang Israel yang ada di Eropa dikejar-kejar, dibantai oleh pasukan Hitler, saudara. Pasukan Hitler kurang lebih 6 juta menurut informasi, ya. 6 juta orang Israel itu terbunuh, saudara. Ya. Saudara, kemudian mereka ketakutan, mereka mulai lari kemana-mana, nggak dapat tempat. Lari ke Amerika juga tidak dikasih.
saudara. Lari kemana tidak dapat. Bahkan sampai Afrika itu, PBB waktu itu, saudara, meminta sebuah negara di Afrika Tengah untuk menyediakan tanah untuk orang-orang yang terbuang ini, yang mau pulang kampung tapi tidak punya kampung, saudara. Tak bisa juga, saudara. Akhirnya mereka kembali ke tanah perjanjian sesuai dengan nubuat firman Tuhan bahwa pada akhir zaman orang-orang Israel yang terserak seluruh dunia akan dikembalikan menjadi sebuah bangsa di tanah perjanjian, bukan di tanah yang lain, di tanah perjanjian, saudara. Jadi sebelum tahun 1948 itu orang-orang Israel sudah pada kembali sebagian. Mereka datang ke sana membeli tanah, saudara. Padahal itu tanah mereka karena kan sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun didiami oleh orang-orang Arab. Ya, pada waktu itu ya tanah Palestina itu menjadi bagian daripada ya kekaisaran dari Turki itu ya. Ya, saudara dalam Tuhan, ya, orang-orang Yahudi yang datang ke tanah Palestina itu membeli tanah dari orang-orang Arab, dibeli, saudara, tanah perjanjian itu. Dan ketika sudah kurang lebih ada berapa ratus ribu orang Yahudi di sana, kemudian David Ben Gurion, saudara, itu memproklamasikan berdirinya negara Israel. Bukan lagi Israel sebagai negara Yehuda atau Israel, tapi menjadi satu seperti nubuat firman Tuhan bahwa pada akhir zaman mereka akan disatukan kembali menjadi sebuah bangsa. Dan saudara, ketika David Ben Gurion tanggal 14 Mei memproklamirkan kemerdekaan Israel, besoknya tanggal 15 Israel diserang oleh 6 negara Arab, saudara. Mesir, Suriah, Yordania, saudara, Irak, ya, Lebanon, dan beberapa negara yang lain serang. Tapi aneh, mereka tidak kalah, saudara. Padahal mereka tidak punya pasukan khusus, belum membuat pasukan. Tapi mereka bisa menang. Kenapa? Karena firman Tuhan, saudara. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan saudara ya menganggap kecil keadaan saudara. Ketika firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara, tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Saudara, kemudian kita semuanya tahu ya, akhirnya justru karena diserang maka Israel semakin meluas wilayah mereka. Akhirnya tahun 1967 ya, Pak David waktu berapa tahun Pak? 1967 saudara, itu diserang lagi dalam perang 6 hari, saudara, dikenal dengan perang 6 hari, saudara. Dan akhirnya apa? Justru karena perang 6 hari itu orang Israel bisa menguasai daerah-daerah yang lain sampai Sinai, ya. Sinai, dataran tinggi Golan, Yerusalem Timur bisa direbut dan sebagainya dalam penguasaan orang Israel. Bahkan tepi barat itu di bawah kuasa orang Israel. Tapi sekarang diberikan lagi kepada orang Palestina untuk tinggal di sana. Loh, kurang apa, saudara? Padahal itu kan memang tanah perjanjian, saudara. Iya, tanah bangsa Israel dari suku Efraim dan sebagainya. Itu di wilayah tepi barat, saudara. Nah, saudara Tuhan, kemudian tidak selesai sampai di situ. Tahun 1973, ya, Israel diserang lagi oleh Mesir dan oleh Suriah, ya, dan oleh Yordania. Tiga negara yang menyerang orang Israel. Dan ini dikenal dengan perang Yom Kippur, ya. Ya, Yom itu hari, Kippur itu perayaan damai, hari damai, merayakan perayaan damai gitu ya. Ya, saudara, orang Israel lagi merayakan perayaan damai, langsung diserang mendadak, saudara.
Tapi dalam perang Yom Kippur itu akhirnya apa? Mesir, Suriah, dan Yordania bisa dikalahkan. Ini kan luar biasa, tidak mungkin sebenarnya, saudara. Karena apa? Kekuatan Mesir waktu itu, Mesir kekuatannya dahsyat. Ya, angkatan udara paling kuat di Timur Tengah itu Mesir. Bahkan angkatan darat dengan tanknya ribuan tank, saudara. Dan pasukannya berapa ratus ribu pasukan, saudara, dari Mesir. Tapi itu bisa dipukul kalah oleh Israel. Kenapa, saudara? Karena Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan ada menyertai orang Israel. Makanya firman Tuhan katakan, jangan takut, aku akan mendatangkan anak-anakmu ya dari timur dan dari barat. Akhirnya apa? Sampai hari ini kita tahu orang-orang Israel yang dari India ya juga sedang pulang ke Israel, saudara. Saudara, orang-orang Israel dari Ethiopia juga datang, saudara. Ya, orang-orang Israel dari Cina, orang Israel dari mana-mana pada pulang. Saudara, kasih Tuhan, ya. Ini menggenapi semua janji Tuhan. Dan kita semuanya tahu tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin, ya, yang lalu, ya, tiba-tiba saja Israel sedang dalam perayaan juga diserang oleh pasukan Hamas, Hamas, saudara. Ya, sekitar berapa ribu orang mati? 1.200 ya. 1.200 orang mati ditembak begitu saja. Ya, saudara, orang nggak bawa senjata apa, diberondong, mati semuanya. Tapi begitu pemerintah Israel menyerang balik, disalahkan. Ini kadang-kadang begitu, saudara. Ya, ya, itu adalah saudara kasih Tuhan. Proksi daripada buatan Iran. Kita semuanya tahu. Maaf ya, saya bicara sedikit politik, ya. Karena ini memang ada kaitannya. Proksi buatan Iran. Kita semuanya tahu ada pasukan Hizbullah, ada Houthi, ya, dari Yaman, ya, ada Hamas, ada pasukan yang lain. Semuanya dibentuk, dibiayai oleh Iran untuk apa? Untuk membinasakan orang Israel, mengusir orang Israel dari tanah perjanjian. Bahkan mereka punya idealisme, ya, mereka akan menguasai dari sungai sampai ke laut. Itu artinya apa? Dari sungai Yordan sampai ke laut Mediterania, saudara. Itu akan mereka kuasai kembali. Artinya orang Israel entah hidup atau mati, mereka harus keluar dari situ. Ya. Nah, kalau beberapa bulan yang lalu kemudian Israel bersama dengan Amerika menyerang Iran, ya saya tidak senang, saudara ya. Tapi ya saya juga bagaimana ya? Tapi itu urusan mereka, kan apa? Karena Iran ini, ya ada rumor bahwa mereka sedang memperkaya uranium, ya, dan akan menciptakan bom nuklir. Tujuannya itu apa? Untuk membinasakan orang Israel. Kalau jadi itu nuklirnya, Israel ini cukup dengan 2 bom nuklir selesai. Saudara, tidak ada lagi orang Israel. Tapi kan firman Tuhan menjelaskan bahwa, ya, orang Israel yang kembali ke tanah perjanjian, ini mereka akan tetap sebagai bangsa sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bicara begini merinding, saudara. Kenapa? Lah ini rencana Tuhan. Jadi, saudara, sebenarnya tidak mungkin ini Israel bisa memenangkan peperangan itu semuanya. Tapi kenapa dia menang? Karena apa? Karena sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan tidak lama lagi, saudara, kita akan dipertontonkan dengan perang besar. Ya. Yaitu perang Gog-Magog, ya, memang dimulai dari Iran ini, nanti akan menyeret Rusia. Gog-Magog ini berbicara mengenai kekuatan Rusia. Siapa yang tidak kenal Rusia, saudara? Dia punya bom nuklir yang jangkauannya ribuan kilometer, saudara. Bom nuklir kalau diluncurkan dari Rusia bisa jatuh di Indonesia, saudara. Bisa kena Bali, saudara. itu kemampuan Rusia luar biasa. Siapa
yang tidak mengakui kemampuan Rusia. Tapi dalam perang melawan Israel nanti, ya, bahkan Rusia nanti akan didukung oleh beberapa negara, ya, bukan hanya negara-negara, ya, Eropa Timur sebagai Eropa Timur, tapi sampai ke Afrika Utara, Ethiopia, kemudian negara Put, ya, Libya, itu nanti akan mendukung Rusia, pasukan Gog Magog ini. Tapi mereka akan dikalahkan oleh Israel. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Nggak tahu bagaimana caranya, saya tidak bisa berpikir. Mereka punya nuklir dan sebagainya. Ya, dan kemarin diberitakan bahwa Tel Aviv itu hancur lebur. Di Indonesia beritanya luar biasa. Ya, pokoknya di media sosial, wah, Tel Aviv rata tanah dan sebagainya. Tahu-tahu kesaksian dari sana, orang NTT yang kerja di Tel Aviv kasih kesaksian. Ya, aman-aman saja di sini. Tidak ada gedung yang hancur, tidak ada gedung yang kena bom, tidak ada, aman semuanya, saudara. Dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan jangan takut. Nah sekarang, saudara, apa hubungannya dengan saya dan saudara? Pak, kan ini hanya untuk Israel. Tidak. Tapi ini juga janji ini untuk saya dan untuk saudara. Amin. Ya, nah ini saudara boleh bersuka cita, ya. Saudara Tuhan, ya. Nah, Tuhan berbicara kepada kita juga, jangan takut. Kenapa kita diperintahkan oleh Tuhan jangan takut? Karena kita ini adalah orang-orang tebusan milik Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal untuk menjadi milik Tuhan. Nggak main-main. Kalau Israel ditebus dengan bangsa-bangsa yang lain, tapi kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Yaitu apa? Darah Kristus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19, tolong tayangkan, ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya dan saudara ini harganya mahal dan dijadikan milik Tuhan sendiri, ya. Dan Tuhan akui bahwa kita ini adalah anak-anaknya, ya. Kita bisa menyebut Tuhan itu ya Abba, ya Bapa. Siapakah di dunia ini yang bisa menyebut Sang Pencipta itu dengan sebutan ya Abba, ya Bapa, kalau tidak saya dan saudara? Ya. Saya ingin bacakan lagi dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 16 itu, ya. Saya akan bacakan itu, saudara. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Sampai sini aja, ya. Ya, atau tidak apa-apa lah, ayat 16 lah, ya. Tadi sudah kita bicara, kita baca bersama-sama ayat 16. 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan hari ini datang kepada saya dan saudara, jangan takut. Katakan kepada kita dan saudara, jangan takut. Ya. Karena apa? Karena kita ini milik Tuhan, milik tebusan, ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Ya. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan, ya, 1 Korintus 6 itu ayat 19. Kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah. Atau kamu bahwa tubuhmu ada bagian Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi jangan takut, karena saya dan saudara milik Allah. Siapa yang memberkati saudara diberkati Tuhan. Siapa mengutuk saudara dikutuk Tuhan. Ya, ada firman Tuhan.
Jangan kau khawatir tentang hidupmu. Amin. Ya. Tentang apa yang engkau makan dan tentang apa yang akan engkau pakai. Ya. Tolong tayangkan tuh di Matius pasal 6 ayat 25 itu. Pandanglah burung-burung di udara. Ya. Yang tidak menabur tetapi dipelihara oleh Bapa-Mu di surga. Pandanglah bunga bakung yang dipandang. Tapi bukan berarti kita disuruh nganggur, tidak. Ya. Ya, kita harus berusaha bekerja, ya, normal, begitu, saudara. Nah, jangan takut, kita dipelihara oleh Tuhan, dan bahkan kita ini dalam rancangan Tuhan yang luar biasa, amin. Dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Kemudian berikutnya, saudara, ya, pada sesuai dengan apa yang disampaikan kepada bangsa Israel. Ada jangan takut yang kedua, jangan takut sebab Tuhan menyertai saya dan menyertai saudara dalam hidup ini. Pak, kok saya tidak rasa loh, gitu. Tidak sadar kalau saudara disertai Tuhan. Ya, coba tolong ditayangkan Matius pasal 28 ayat 20. Ya, Matius 28 ayat 20. Ya, saya akan bacakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan bukan hanya itu, coba perhatikan juga, tolong dibaca, tolong bukakan Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan. Ya. Nah, Tuhan sudah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai saya, menyertai saudara. Untuk tinggal, bukan menyertai, tinggal di dalam diri saya, tinggal dalam diri saudara. Sehingga Rasul Yohanes, ya, dalam suratnya dia menyebutkan begini. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia. Karena itu jangan takut, saudara. Ya, jangan minder menghadapi apapun juga. Karena apa? Saudara ini dalam pemeliharaan, dalam kuasa dan dalam penyertaan daripada Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di akhir zaman menyatakan dirinya sebagai manusia Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita semuanya, ya, mendamaikan kita semuanya, dan bangkit menyatakan kuasanya bahwa Dia telah menang atas segala sesuatu, ya, sehingga Dia menerima segala kuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, ada di dalam tangannya, saudara. Nah, karena itu sekali lagi, jangan kita merasa takut menghadapi apapun juga. Sebagaimana orang Israel harus menghadapi pergumulan dalam hidup ini, nah, kita ini juga begitu, saudara, dibentuk oleh Tuhan. Ya, dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dijadikan menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, ya. Saya berdoa sampai Ibu Gembala, kadang saya berdoa sendiri, saudara, supaya jemaat ini diberkati Tuhan, menjadi orang-orang hebat ke depan. Ya, karena apa? Karena saya yakin bahwa saudara dipilih Tuhan ini bukan hanya nanti kalau mati masuk surga, bukan hanya itu, tapi supaya, ya, melalui kehidupan saudara, maka orang akan mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang mengubahkan kehidupan saudara. Bukan hanya status saudara yang diubahkan, tapi Tuhan mau supaya apa? Melalui kehidupan saudara, nama Tuhan akan dikenal banyak orang. Ya, sebagaimana apa yang ditulis oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 itu, tolong
ditayangkan, saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat yang dahulu tidak dikasihani, yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 11. Ya, 11. Oh, tidak ya? Iya. Itu ayat 9 saja, di ayat 9 tadi ya. Untuk memberitakan ayat 9, ayat kembali pada 9 ya. Ya. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ada. Jadi Allah yang telah memilih kita dan memberikan mengubah status saya dan saudara. Kita dahulu orang berdosa, orang-orang dunia, orang terkutuk, ya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diubah menjadi bangsa yang terpilih. Saya minta tolong katakan kepada kiri kanan saudara, Anda ini bangsa yang terpilih, ya. Ya. Nah, ini supaya sadar kembali. Yang milih siapa? Bukan Pendeta Yonatan, tapi memilih Tuhan. Yang memilih saudara ini Tuhan, bukan main-main. Ya, Tuhan. Ya. Kemudian dijadikan imamat yang rajani, imam-imam yang berkerajaan. Ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu status saya dan saudara. Dan status kita juga lebih daripada ini, kita adalah anak-anak Allah, anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Itu status saya, anggota-anggota keluarga Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 19, tolong tayangkan. Efesus pasal 2 19 itu ya. Saya akan bacakan kepada saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, ini status saya dan saudara di dalam Tuhan Kristus. Nah, kemudian apa? Diproses Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa supaya saudara ke depan jadi orang hebat. Ya, ada yang kemarin yang lagi bakar-bakar, saya bilang, ya, saya berdoa sekali waktu jemaah di sini nanti ada yang punya restoran. Ya, bukan sekedar warung biasa. Boleh mulai dari warung dulu. Ya, tapi harus berkembang nanti jadi sebuah restoran. Punya karyawan-karyawan. Bagaimana Pak Komang? Ya, ya, bisa harus ke sana kira-kira nanti berkembang. Ya. Jadi punya karyawan-karyawan, ya, dan bisa punya cabang-cabang di mana-mana. Saudara, memuliakan nama Tuhan. Itu siapa itu yang punya? Oh, itu Jemaat GB Bukit Sion. Siapa namanya? Ya, itu warung Ibu Tina sama Pak Komang. Ya, atau ya, yang lain-lain juga saudara punya usaha. Ya, punya perusahaan dan sebagainya. Nah, itu kerinduan saya juga. Ya, anak-anak kita nanti ada yang menjadi ya pejabat-pejabat. Ya, menjadi pejabat-pejabat. Ya, bukan tidak mungkin, ini bisa mungkin, saudara. Makanya kenapa saya doakan dan saya dorong anak-anak kalau bisa diusahakan kuliah, ya, minimal ya S1. Kenapa? Dipersiapkan kerjasama dengan Tuhan. Ya, Ibu Eli jangan takut, ya. Kalau Inge mau masuk kedokteran jangan takut. Ada saja cara Tuhan menolong. Itu nyanyikan lagu itu terus Bu, setiap hari. Ada saja cara Tuhan menolongku. Ya, nanti itu akan terjadi. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan itu, ada saja cara Tuhan menolong kita. Gitu loh ya. Tapi sekali lagi, izinkan Tuhan membentuk kita, memproses kita. Apa yang perlu diproses? Karakter dulu. Karakter. Ya. Nah, sebelum karakter itu lebih dulu di mindset kita nih, pola pikir. Orang itu berhasil atau tidak itu dari pola pikirnya. Kalau orang pola pikirnya duniawi, susah.
Ya, susah. Nggak akan bisa berhasil. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir dan karakter melalui pembacaan firman Tuhan? Ya. Orang yang membaca firman Tuhan diberkati Tuhan. Orang yang mendengar, menyimpan dan mempraktikkan firman Tuhan diberkati Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, kita baca selanjutnya bersama-sama, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau orang itu apa saja yang diperbuatnya berhasil, pasti sukses. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan hanya didengar. Saya ingin ini menjadi dipraktekkan. Nah, saya berdoa untuk Lita juga. Ya, Lita sekarang sekalipun masih ambil kuliah S2, tapi tidak apa-apa. Dia katanya mau ada training di Jakarta, ya, untuk pekerjaannya. Tidak apa-apa, nak. Ya, sesuai dengan hobimu apa. Ya, tak suruh kerja di bank, tidak suka dia. Ya, aku tidak mau duduk-duduk di bank. Ya, ya, tapi dia mau untuk apa? Ya, sesuai dengan hobinya, saudara. Ya, tidak apa-apa, saya bantu. Ya, saya doakan kamu nanti menjadi orang hebat ke depan. Ya, ya, sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, kalau akhirnya udah dipanggil untuk menjadi seorang gembala, ya itu urusan Tuhan kan. Ya, ya, tapi kita persiapkan apa yang terbaik. So, kasih Tuhan. Mindset dulu dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dan itu membentuk pada karakter. Nah, mindsetnya bagaimana? Seperti Yesus. Kita dipanggil menjadi orang Kristen, pertumbuhan kita, goal settingnya itu apa? Menjadi sama seperti Yesus. Menjadi sama seperti Yesus. Gitu. Ya. Roma 8 ayat 29. Tolong tayangkan, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 9. Ya. Roma 8, 29, 23, 29. Ya. Haleluya. Oke. 2, 3, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita semuanya ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Kolose 1 ayat 15, tolong tayangkan. Kolose 1 ayat 15. Ya, ialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus sudah gambar Allah yang kelihatan. Kenapa kok kita ini, pertumbuhan rohani kita ini harus menjadi sama seperti Yesus, yaitu gambar Allah? Karena apa? Kita diciptakan segambar dengan Allah. Awalnya kita diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Ya, bahasa Latinnya. So, kasih Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 26. Ya, saya akan bacakan. Saudara, Kejadian 1 26, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, gambar Allah dalam pribadi Yesus yang pertama, Pak, rendah hati. Itu hukum. Ya, siapa yang rendah, merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Itu sudah hukum. Hukum Allah. Saudara. Ya. Jangan ngomongnya yang besar-besar, tinggi-tinggi, sederhana saja. Ya.
Terus gayanya nggak usah gaya yang orang-orang elit, ya. Di Jerman itu, di Jerman, di Swiss, di Jerman khususnya, itu para owner perusahaan itu biasa mereka kadang jalan kaki, kadang menikmati makanan ya kaki lima, mereka naik sepeda biasa, orang nggak menyangka kalau itu ownernya sebuah perusahaan. Tapi kalau orang itu baru dikasih apa sedikit, guayanya sih, ya. Saya pakai dasi bukan karena mau gaya-gaya, bukan ya saudara ya. Tapi karena saya tahu saya melayani Tuhan dan melayani umatnya. Ya. Saya melayani Tuhan dan melayani umatnya. Saya menghormati Tuhan dan menghormati saudara. Saya pakai jas, pakai dasi, saudara. Dan bukan berarti apa Tuhan, ya kadang-kadang sederhana, boleh-boleh saja. Lihat situasinya, saudara. Iya. So kasih Tuhan. Nah, belajar menjadi seperti Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 itu, ya, pikulanku yang kupasal belajar kepadaku kan aku lemah lembut dan rendah hati. Orang lemah lembut banyak konconnya, banyak temannya. Orang yang lemah lembut. Tapi orang yang sedikit melorok gini, ya, aduh, siapa yang mau berteman dengan orang model begini? Tapi orang lembut, sabar, banyak temannya, dan orang banyak temannya ini bisa lebih sukses, saudara. Ya, ngomongnya enak dengan orang, ya, nggak nyakiti hati orang, ya, berteman dengan banyak orang enak, ya, rendah hati. Kita diajari Yesus untuk cuci kaki. Kenapa saya tidak pernah ngajari saudara langsung praktek cuci kaki, ya, satu yang lain ya baik saja. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya kita ini saling melayani satu dengan yang lain. Saya waktu jadi ketua pemuda di gereja saya dulu, saudara. Saya tidak di jadwal itu nyapu gereja apa semuanya. Tapi saya punya inisiatif sendiri, saudara. Punya inisiatif. Tak gerakkan anak-anak pemuda, ya. Kita jangan kasih Pak Gembala untuk nyapu gereja, ya. Kita nyapu gereja. Saya sapu gereja tuh. Kadang-kadang tidak ada yang tidak ada yang bantu, tidak apa-apa. Saya 1-2 orang sapu gereja, bersih, tata, rapi semuanya. Ya, cuma tinggal datang ibadah saja. Selesai ibadah tak tata rapi semua, saya pulang. Baru saudara. Ya, itu sudah saya terlatih, saudara. Saudara, bahkan sampai hari ini, ya, saya masih juga nyapu, saudara. Ya. Nah, terima kasih juga ada Dion dan yang lain-lain, saudara. Ya, tapi apa Pak? Saya latih, ya. Saya katakan, kamu anak muda tinggal di gereja, ya, tabur yang terbaik, lakukan yang terbaik. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai, saudara. Ya, dan tidak apa-apa, saudara. Ya, saya nyapu sampai ke depan sana. Mungkin pikirnya ini pembantu kadang-kadang ada dulu yang pakai bawa tas ransel, datang, hei, mana kepalamu? Bilang, gak ada. Lagi sibuk kepalanya. Oh, kepalanya lagi sibuk, ada apa? Lagi nyapu. Saya tahu dia mau minta bantuan, saudara. Akhirnya, tolong ya nanti kasih tahu ya. Ya, ada nyari. Oh ya sudah, silakan pergi ya, pergi, saudara. Nah, saya kasih dengan Tuhan. Nggak masalah saya, ya, belajar. Kita all out melayani Tuhan. Belajar kita melayani orang lain. Membasuh kaki itu kita ini saling melayani orang lain, menghargai orang lain. Amin. Dan kita merasa sudah hebat, mentang-mentang, tolong lepas sepatu saya. Bukan begitu, saudara. Ya, sekalipun saudara tidak mengatakan, lepas sepatu saya, tapi gayanya saudara model kayak melepas sepatu. Bukan begitu. Kita belajar saling melayani. Enak kalau orang rendah hati itu, tidak stres, amin. Ya. So kasih Tuhan dan siap untuk menerima berkat daripada Tuhan.
siap untuk menerima kepercayaan daripada Tuhan. Orang yang rendah hati, lemah lembut, siap untuk menerima kepercayaan. Apalagi dipenuhi dengan kasih. Hidupnya menghasilkan buah roh. Galatia 5, 22, 23 itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, gitu. Dan sampai terakhir itu ada penguasaan, gitu. Ya, kesetiaan dan sebagainya. Saudara Tuhan, dan inilah makanya kalau hari ini saudara sedang mengalami banyak masalah, bersyukur. Kenapa? Sedang dibentuk Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadang-kadang saudara berkata, ini kenapa sih bikin kesel saya? Tidak apa-apa, bersyukur. Saudara sedang dibentuk Tuhan. Atau saudara sedang mungkin ya ada seorang hamba Tuhan yang mungkin saudara ada yang nginep di rumah saudara. Kadang-kadang tidak semua hamba Tuhan itu ya baik-baik. Maaf ya. Kadang-kadang gayanya yang beda dengan kesehariannya, saudara. Begitu saudara kumpul dengan hamba Tuhan, kok aneh ini, bikin stres, Pak. Layani dengan baik, amin. Amin. Layani dengan baik. Karena apa? Ketika saudara ya menerima seseorang karena dia seorang hamba Tuhan, saudara tidak akan kehilangan berkatnya. Ayat terakhir, saya janji ayat terakhir. Amin. Matius 10 ayat 42, 41 dan 42. Kita baca bersama-sama. Matius 10, ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kedua, dan barang siapa membayar sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Lakukan ini. Berkat itu akan mengalir dari hidup saudara. Tidak usah bersungut-sungut. Ya, lakukan saja. Ya, layani yang terbaik, maka saudara akan diberkati. Tuhan memberkati saudara. Amin.